Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya, Yuyan kemarin ada putus ya. Iya. Ya, gimana Yuyan? Apa gerangan atau apa yang mau Anda sampaikan ini, Yuyan? Silakan. Pertanyaan saja saya jawab. Apa? Ada pertanyaan atau? Iya, tema kita hari ini Muhammad itu contoh manusia berdosa, sedangkan Yesus itu contoh manusia tidak berdosa, tanpa dosa. Nah, yang menjadi keheranan saya, kenapa orang Islam masih nekat begitu? Masih saja bersikeras, masih saja bandel mengikuti orang berdosa. Sedangkan sudah ada sampel atau contoh manusia yang tidak berdosa. Menurut Silakan. saya itu baik ya, saya jawab ya. Menurut saya itu orang-orang yang belum tahu aja, yang belum paham, yang masih punya keterbatasan pengetahuan tentang agama mereka itu sendiri ya. Kalau sesungguhnya kalau orang Islam itu menghidupkan Islam itu secara kafah dan dia bisa memahami itu, agama Kristen itu agama yang diridhoi Allah juga kan, gitu. Sebentar, Jadi ketika sebentar. Ini kayaknya Anda salah paham nih, Sri Yuyan. Gimana? Anda mengakui bahwa Kristen itu agama yang benar. Iya, agama yang benar. Oke. Tetapi masalahnya begini, masalahnya kamu masih tetap Islam, nggak jadi Kristen gitu loh. Ini kan satu statement yang kontraproduktif. Di satu sisi kamu bilang Islam itu, di satu sisi kamu bilang Kristen itu benar, tapi di satu sisi kamu masih Islam. Karena di Islam juga itu kan, Yesus kan bagi guru-guru saya yang sudah menjelaskan bahwa Yesus adalah firman. Dan di Islam itu sendiri juga ada firman. Jadi, Oke, tetapi pertanyaannya begini, apakah kamu mengikuti Muhammad? Firmannya, Kamu nggak mengikuti Muhammad? kalau Muhammad, ya firman, ya beliau juga kan hidup firmannya ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengatakan Muhammad dengan segala keterbatasan mereka, mereka mengkaji tentang Al-Quran itu dengan keterbatasan mereka, itu kesalahan juga ya. Jadi Begini, Sri Yuyan, maksud saya begini, biar saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang simpel dan sederhana gini. Kamu menuruti atau mengikuti perkataan Muhammad nggak? karena perkataan Muhammad kan firman juga ya. Oke, berarti kamu mengikuti perkataan Muhammad. Nah, ini sesuatu yang kontraproduktif. Ketika kamu percaya kepada Kristen, maka mustahil kamu percaya kepada Muhammad. Karena ajaran Kristen dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Salah satu aja, kemarin ini udah kita pakai contoh nih. Kita menggunakan contoh-contoh yang sama lah, biar teman-teman itu ikut. Pernah satu waktu, ini saya umpamakan kamu lah. Misal kamu dan suami kamu tinggal serumah berdua. Lalu suami kamu ini punya seorang tangan kanan. Suami kamu punya seorang tangan kanan, seorang remaja, berondong begitulah. Ya. Nah, terus suami kamu ini cemburu gara-gara tangan kanannya ini itu sering keluar masuk rumah kamu. Nah, karena suami kamu cemburu, maka kamu datang kepada Muhammad bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini suami saya cemburu? Ada laki-laki lain di rumah kami, padahal laki-laki itu adalah budaknya dia, tangan kanannya, pembantunya." Lalu tiba-tiba Muhammad berkata, "Supaya suamimu tidak cemburu lagi, maka susuilah laki-laki itu." Tadi kamu bilang kamu percaya sama omongan Muhammad, berarti secara akibatnya kamu harus melakukan perkataan dia, betul? Meskipun dia pendosa, meskipun kalau dikatakan kalau memang Muhammad dikatakan pendosa, tapi dia itu taat kepada firman, yaitu Yesus itu sendiri kan. Kalau dia taat kepada Yesus, mustahil perkataan Muhammad bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Muhammad itu Karena dia tidak juga kan taat. manusia, bukan tidak seperti Yesus lah dia. Enggak, Kalau nyambung. Yesus kan Begini loh, begini, Sri Yuyan. Tadi kan kamu bilang bahwa kamu mengikuti perkataan Muhammad, betul?
Berarti kamu harus menuruti perkataan dia ketika kamu disuruh menyusui laki-laki lain yang bukan suamimu, betul? Di mana kenyataan seperti itu? Nah, ini makanya saya bilang itulah alasan kamu masih Islam. Banyak orang yang tidak tahu ini. Dia pikir mengada-ada. Itu statement Muhammad sendiri. Masa mau kita tunjukin lagi? Katanya kamu sudah sering nonton Edis TV. Pantesan kamu masih Islam. Ada hadisnya. Itu jangan diragukan lagi hadisnya. Jangan diragukan. Jadi suatu ketika ada orang bernama Sahlah. Perempuan itu bernama Sahlah. Punya suami, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Nah, di rumah mereka berdua ada seorang laki-laki lain namanya Salim. Gitu loh. Nah, si Sahlah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku itu cemburu perihal adanya laki-laki lain di rumah kami. Padahal laki-laki itu adalah budaknya dari suami saya sendiri. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah laki-laki itu. Terkaget-kagetlah sang perempuan ini. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia itu adalah seorang pria dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan dia sudah berjanggut. Iya, karena Muhammad juga karena manusia ya, masih manusia. Jadi di Alkitab juga pernah saya membaca itu bahwa jangan kalian mengikuti firman mengatakan bahwa janganlah kalian mengikuti aku yang ketika sebelum aku, gitu. Yang maksudnya sebelum-sebelumnya jadi mendapat berat ini teman-teman. Begini loh, Sriuyan. Aduh, gimana teman-teman? Apakah kalian bisa membantu saya? Nampaknya kita harus buka buka cabang apologet ini kayaknya. Seriusan. Gini loh, saya itu ingin menyadarkan kamu begini bahwa Muhammad itu contoh manusia yang berdosa. Kenapa kamu mengikuti dia begitu? Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Nah, saya mengajarkan kepada kalian umat Islam, masakan kalian ngikutin orang yang berdosa? Gitu loh. Tapi kalau berdosanya sudah ikut Yesus gimana? Muhammad tidak ikut Yesus. Muhammad itu menentang ajaran Tuhan Yesus. Di mana? Tuhan Yesus berkata apa? Pada waktu hari kebangkitan orang tidak kawin dan mawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yang Muhammad ajarkan apa? Gak ada Nabi Muhammad menantang Yesus. Bahkan di surat terakhir di dalam Al-Quran ada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dialah raja manusia, Tuhan manusia, kan seperti itu. Nggak nyambung benar memang susah. Bagaimana dia bisa? Oke lah, Sriuyan. Kita kalau lanjutin teman-teman, ini saya nampaknya butuh bodrek lagi. Tapi saya cobalah berusaha dengan baik. Gini Sriuyan, ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang, saling berkontradiksi. Ya, Muhammad itu mengajarkan bahwa di surga itu akan terjadi, ya kalau kata Ustadz siapa namanya? Aduh, saya ngomongin nanti bisa kena ban kita nanti. Bahkan di sana ada pesta di surganya Muslim. Pesta S-E-X. Tuh. Seks. Iya, di surganya Muslim ada pesta seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, namanya manusia. Iya, kenapa kamu ikuti Muhammad? Sudah tahu dia berdosa. Bahkan Muhammad itu didapati sebagai orang sesat di dalam Quran. Aduh. Udah diteleponin kan? Maaf, tadi ada telepon. Iya, namanya kita belajar, namanya gini ya, iya, namanya kita belajar ini ya. Saya ajari. Kan sekarang kan saya belajar dari Islam ke Kristen. Baik, sekarang kamu belajar. Makanya begini. Apakah kamu mendapatkan pesan yang saya sampaikan bahwa Muhammad seorang yang berdosa? Kalau dari dia sendiri berdosa, ya mau diapa lah kalau mau diapa? Ya ditinggalkan. Oke lah, kamu belajar dulu saja lah sana. Aduh, nanti kamu jadi pansos saja. Ya dah, kamu belajar sana. Herman saya, aduh. Kan kalian sudah tahu kan alasan seseorang masih Islam? Yaitu karena memang nggak pernah nonton Edis TV. Yuk, oke, kita kasih naik ada simple plan. Oke, simple plan.
Oh, ini Ari Wibowo Pipit ini. Ini sudah sering naik. Kita turunkan saja ya. Kita kasih naik simple plan. Simple plan. Mana tadi simple plan ya? Nih. Ya, selamat malam Simple Plan. Simple Plan. Coba kita turunkan ya. Teman-teman sekali lagi ya, saya pastikan Anda menekan tombol yang benar. Kalau Anda menekan tombol naik, ya, siap-siap Anda berbicara begitu. Jangan naik terus Anda tinggalkan HP Anda begitu. Ya memang harus ngantri. Tidak semudah itu. Irma mau naik, ya naik saja. Silakan naik saja. Oke, kita kasih naik ada sebentar, sabar ya. Saya cek dulu ini siapa-siapa saja yang ngantri ini. Ada banyak sekali nih teman-teman yang mengajukan permintaan naik. Ada berapa orang di sini ya? 63. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar teman-teman. Musyaf ya, Musyaf. Ya, selamat malam Musyaf. Ya, selamat malam. Ya. Silakan Musyaf, nyalakan kamera, mari kita diskusi. Silakan. Musyaf. Ya, saya mau bertanya dulu ini Bang Musyaf, apakah Anda ini seorang muslim? Alhamdulillah saya seorang muslim. Seorang muslim. Mau tanya dulu dari Madura kah? Madura. Madura lagi. Memang teman-teman, saya ini banyak sekali penggemar dari Madura nih Bang. Bahkan orang-orang Madura sekarang tontonannya Edis TV. Ustadznya nggak laku lagi kan ya. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Bukan ustadznya nggak laku-laku, Bang. Buktinya orang-orang Madura tidak nonton Ustadz lagi. Saya lihat kalau Ustadz lagi ceramah nggak ada yang nonton. Oke, ya udah. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan Bang. Kenapa di tema Anda itu Muhammad itu contoh manusia berdosa? Karena ketika saya membaca Al-Quran dan membaca hadis, Muhammad adalah orang yang sangat buruk perangainya. Bahkan, kenapa saya katakan dia sangat buruk perangainya? Karena Al-Quran menginformasikan yang demikian. Apa? Begitu. Ya, itu kan menurut Anda, menurut agama kami enggak. Bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran dan hadis. Apa? Menurut Al-Quran dan hadis. Abang kerja menurut, Bang? Itu kan menurut Anda. Bukan, abang kerja. Apa? Abang lagi kerja. Nggak sabar. Saya lagi nonton Anda. Iya, maksudnya sambil kerja atau bagaimana? Iya, saya lagi santai nonton Anda. Bukan, maksud saya sambil kerja atau bagaimana? Iya, sambil kerja ndak ada orang, jadi saya pengen nonton. Iya bang, menurut Al-Quran tidak boleh umat muslim itu kerja malam. Kata siapa? Kata Al-Quran. Masa? Nah, pantas masih Islam. Mau saya tunjukin ayatnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menjadikan siang untuk mencari nafkah dan malam untuk beristirahat. Tapi karena guru saya tidak berkata begitu. ya karena guru Anda tidak mengajari Anda Al-Quran. Guru Anda mengajari Anda membaca huruf Arab. Jangan dibilang umat Islam itu belajar Al-Quran. Tidak ada orang Islam belajar Al-Quran. Orang Islam membunyikan huruf alif ba ta saja. Ja ta ta ja ta ma ca la. Itu orang Islam. Makanya seumur hidup orang Islam itu tidak pernah tahu isi Al-Quran.
Karena hidupnya dihabiskan untuk mempelajari huruf Arab, kemudian dapat pahala. Alhamdulillah. Begitu, itulah Islam. Makanya tidak pernah tahu isi Al-Quran. Pak, saya tahu isi Al-Quran. Saya pernah belajar dari guru saya. Oke, yang saya kasih tunjukkan tadi, tidak boleh kerja di malam hari. Itu ada penafsirannya, Bang. Bang, tidak perlu lagi ditafsirkan. Ayatnya sudah begitu jelas. Sesungguhnya Allah menciptakan siang supaya manusia itu beristirahat, dan dijadikannya malam supaya siang untuk mencari nafkah, dan dijadikannya malam untuk beristirahat. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, Allah menciptakan siang untuk beristirahat, untuk bekerja. Nih, malam untuk istirahat. Itu ada di banyak surat, itu diulang-ulang. Contoh nih, itu di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73. Mau saya tampilkan? Nggak usah. Nah, saya bacakan saja nih, saya bacakan nih. Mir rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar. Nah, saya bacakan artinya. Berkat rahmatnya dijadikannya untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, maksudnya mencari nafkah, di siang hari. Ini sudah ditentukan sama Allah. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu ini? Ya karena ketika umat muslim baca Quran, ya nggak dibaca artinya, dibaca Arabnya. Masa yang kayak begini mau ditafsirkan lagi? Ayat sudah jelas, gimana? Dengar ya. Aja aja. Bang. Itu sambian itu mengartikan Al-Quran itu sesuka sambian. Ya sudah, Anda lah yang menjawab. Ada hukum-hukum tertentu, Bang. Ya udah, Anda yang menjawab kalau gitu. Silakan. Apa? Iya, karena kan mengatakan saya salah, betul? Ya. Oke, kalau begitu maknanya bagaimana? Siang diciptakan untuk mencari nafkah, malam diciptakan untuk beristirahat. Bukan dalam artian itu, bukan artian dalam artian kalau malam itu tidak boleh bekerja, kan ada. Ini loh ayatnya jelas, malam diciptakan untuk beristirahat, siang diciptakan untuk mencari nafkah. Itu karena sampeyan cuman baca tafsiran, cuman baca artian Al-Qur'annya saja, tidak pernah baca tafsirannya. Sulit. Gini loh. Sebenarnya begini, saya ini sudah menyampaikan sesuatu yang begitu jelas, tetapi karena memang tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka Anda akan menolaknya. Makanya pernah saya bilang, Bang, umat Islam itu, makanya saya bilang begini, Bang, umat Islam itu mereka tidak membaca atau mereka tidak mempelajari Al-Quran. Mereka itu mempelajari bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Makanya rumah saya itu kan tepat di samping masjid. Ya kan? Makanya saya selalu mendengar di sore hari ada anak-anak pengajian ta sa ja sa, bukan ta sa. Itu Bang, meskipun sambian itu dekat dengan masjid, karena sambian itu belum mendapatkan hidayah dari Allah, makanya kayaknya itu sambian itu mengejek-ngejek ajaran Islam. Kok mengejek, Bang? Di mana mengejeknya, Bang? Semua yang saya katakan itu benar. Umat Islam itu, Bang, kalaupun dia membaca Al-Quran, maka dia baca Qurannya kebalik, diputer. Qurannya diputer begini. Nah, makanya orang Islam tidak ngerti isi Quran. Kata siapa orang baca Al-Quran? Tak tahu. Bang, Al-Quran itu kan, tulisan Al-Quran itu kan berapa? Huruf Arab itu kan kalau baca kan kebalik, betul nggak? Dari kiri ke kanan, betul? Huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Nah, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, betul? Iya, itu kan bahasa Indonesia. Itulah yang mengakibatkan orang Islam kebalik. Ya, karena itu kalau Al-Quran itu karena tulisan Arab itu mulia, jadi harus dari kanan ke kiri. Nah kan, mulai dari kan Arab mulia, bahasa di surga bahasa Arab. Ini adalah sebuah propaganda, gini Bang. Ini adalah sebuah propaganda atau konspirasi Arab
begitu, untuk menipu umat manusia. Kenapa? Karena dikatakan begini, bahasa di surga itu adalah bahasa Arab. Supaya apa? Supaya orang berbondong-bondong belajar Arab. Ini bentuk Arabisasi. Betul nggak? Bahasa di surga bahasa Arab. Iya, iya betul di surga bahasa Nah, Arab. itulah sebabnya kalian belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena biar di surga nanti bisa ngomong Arab. Secara tidak sadar ini, secara tidak sadar Anda sudah diperalat. Anda sudah diperalat, Anda sudah masuk sebuah jebakan untuk mengarabisasi dunia. Begitu. Bukan dijebak, bukan diarab-arabkan, tapi itu memang kebenarannya. Karena abang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ya seperti itu. Pikiran abang kayak orang Islam itu salah atau tadi itu. Bang, kalau memang nanti di surga berbahasa Arab, pertanyaan saya, apakah semua umat muslim bisa bahasa Arab? Ya pasti itu. Karena nanti di surga itu semua. Nggak ada nggak umat muslim yang nggak bisa bahasa Arab? Misalnya ada seorang muslim, dia soleh, ya kan? Dia alim, begitu ya. Dia menjadi orang yang bertakwa, masuk surga nggak dia? Ya tergantung amalnya, apakah diterima atau tidak. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk surga. Ya bukan. Nah, kan pening kan? Makanya surga orang Islam ini buatan Arab. Karena kalau tidak bisa bahasa Arab, Anda tidak bisa masuk ke dalam. Nanti Anda kalau masuk ke dalam, Anda seperti orang gila. Orang nggak ngerti Dengerin ngomong dulu. apa. Dengerin dulu. Gimana? Berarti Karena di dalam kalau- bahasanya Arab. Bukan berarti ketika tidak bisa ngomong Arab tidak masuk surga, tapi nanti Oke lah, ketika masuk oke. surga Berarti itu semua ada orang ada itu umat muslim yang ngomong masuk bahasa surga Arab tapi nggak bisa semua. bahasa Arab. Berarti ada orang Islam yang masuk surga tapi nggak bisa bahasa Arab. Ya maksudnya kalau di dunia emang tidak bisa bahasa Arab, tapi nanti ketika sudah di surga bisa ngomong Arab semua, bahasa Nah, Arab mulai semua. dah kerobat. Kalau begitu kenapa harus disuruh bahasa Arab? Kalau nanti sudah mati otomatis bisa bahasa Arab. Karena apa? Bukan Bahkan di dalam kubur, bahkan yang disuruh bahasa Arab itu di mana? Di dunia kan ini yang dikatakan bahwa belajarlah kamu bahasa Arab karena di surga penduduk surga berbahasa Arab, betul? Bukan kita harus belajar bahasa Arab, enggak. Cuman kita itu disuruh baca Al-Quran biar kita mendapatkan pahalanya Al-Quran. Bukan kita disuruh belajar bahasa Arab. Kata siapa? Jadi di surga orang Islam otomatis bisa berbahasa Arab. Iya otomatis. Berarti berubah jadi orang Arab. Berarti tidak ada lagi orang Madura kan? Sate lah ya. Berarti nggak ada kan? Berarti di surga orang Muslim. Berarti orang Madura nggak ada lagi. Adanya orang Arab semua. Makanya saya bilang, Bang, kalian ini habis dikerjain. Yang dikerjain. Nah ini coba saya mau ngomong. Yang dikerjain itu siapa? Masa orang Kristen itu Tuhannya Kristen itu bisa mati? Masa ada Tuhan bisa mati? Baik, saya jawab ya, Bang ya. Kalau kata Tuhan itu Anda rujuk kepada Bapa di surga dan Roh Kudus, Nah, itu pasti jawabannya tidak itu bisa mesti muter-muter itu. Bang, ini sudah tema yang sering kita bahas, Bang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Rob kalian bahkan sudah mati, namanya Muhammad. Kalau Rob kami mati, Yesus maksudnya mati, bangkit mengalahkan maut. Rob kami itu tidak pernah mati. Nabi Muhammad itu bukan Rob itu, Nabi itu. Baik. Ya inilah teman-teman ya, kita harus sabar ya mengajarkan umat Islam tentang imannya bahwa Muhammad itu adalah Rob. Padahal sudah banyak dari umat Kristen. Oke, Abang tahu Yusuf PI ya? Yang masuk Islam itu sudah banyak. Tapi kenapa abang ini kok masih mau memperkokoh dengan agamanya Bapak ini? Bang, yang masuk Kristen, umat Islam yang masuk Kristen sudah banyak, Bang. Kalau benar-benar sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti dia nanti ujung-ujungnya meninggalkannya. Yang mau dibodoh-bodohi itu. Oke, baik, itu pendapatmu ya. Anda tahu Yusuf PI? Tahu? Yang sering lab tuh, Bang. Ya, Yusuf PI saja mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Gimana? Nih, mau saya putarkan, coba dengarkan ya, nih. Coba dengarkan. Untuk Edis bahwa PI mengakui dua rob ya.
untuk edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu pengajarannya. Nah, lihat nih. Kemudian banyak nih. Banyak yang mengaku ini nih, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, percaya kamu Muhammad itu Rob kalian. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, itu namanya Ar-Rasyid. Apa perkataan Ar-Rasyid? Nih, coba dengarkan. Dengarkan yang baik-baik, Bang. Nih, dengarkan. Salam. Agama apakah yang robnya adalah Maya? Kami. Agama apa? Islam. Saya bang, saya itu Jadi rob tidak- kalian itu sudah Saya meninggal itu. dunia. Saya itu bang tidak berpedoman seperti video-video itu. Saya Ya, itu karena Anda tidak belajar agama Islam. Seandainya Anda belajar agama Islam, pasti Anda akui Muhammad adalah rob kalian. Itu kan sudah belajar. Saya punya gurunya. Saya tidak punya. Saya tidak belajar sama Gimana beliau. mau belajar? Tidak. Sedangkan Al-Quran aja menyuruh kerja di siang hari, kamu kerja di malam hari. Guru saya itu tidak pernah melarang dan tidak ada larangan. Iya, karena dalam gurumu Al-Quran. bukan Al-Quran. Kamu tidak percaya Al-Quran. Gurumu adalah seorang manusia dan tidak Al-Quran. Gimana? Itu yang sampean baca itu bukan berarti kita itu dilarang untuk bekerja malam. Begitu. Ya, memang Anda ini akan melawan Quranmu sendiri. Ya, belajar lagi lah. Intinya saya cuma mau sampaikan ini, Bang. Muhammad contoh manusia berdosa, tetapi Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Sungguh nekatlah kalian masih ngikutin Muhammad. Menurut sampean itu, menurut sampean. Bang, menurut Al-Quran, siapa sosok yang suci? Sosok yang suci. Meninggal Muhammad. dunia. Sosok yang suci menurut Al-Quran di dalam surat Maryam ayat yang ke-19 adalah Isa. Itu sosok yang suci. Sedangkan sosok yang berdosa bahkan dikatakan sesat oleh Al-Quran adalah Muhammad. Tapi umat muslim masih ngikutin Muhammad. Itu bukan sesat, itu karena kata sampean itu sampean tidak Oke tahu lah, Anda memahami. belajar dulu lah ya. Belajar dulu, Bang. Saya hanya menyampaikan itu, semoga nanti kamu belajar. Oke ya, seperti Kamu itu itu ya. dekat dengan masjid tapi tidak dapat hidayah, Bang. Justru karena saya dekat dengan masjid, makanya saya tahu ajaran agama Islam. Karena tiap hari saya dengar mereka ngomong apa. Belum tentu yang dekat dengan masjid itu bisa mendapatkan hidayah. Ya. Oke lah, belajar lagi lah ya. Begitu ya, Bang ya. Selamat malam. Selamat. Ya. Ya, Sampean itu begitulah belum tentu. teman-teman ya. Nanti kalau kita terus-teruskan, nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu beraninya sama orang awam. Tidak berani kamu sama ustadz. Justru ustadz yang tidak berani naik sini. Karena kalau sampai dia naik sini, dia akan manggut-manggut mengiyakan saya. Makasih Bang Pane, makasih. Ini kita membawa pesan kepada umat Islam. Sehubungan kalian memang tidak pernah mengetahui isi Al-Quran, sehubungan kalian tidak mengetahui isi hadis, saya beritahu kalian ini gratis. Karena informasi ini kalau tidak disampaikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah tahu bahwa Muhammad itu adalah contoh manusia yang berdosa. Al-Quran mengkonfirmasi itu. Begitu. Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Yang mana yang mau kalian ikuti? Masa kalian mau ngikuti yang berdosa? Ya. Kita kasih naik ada Gileh Kabi. Oke, Gileh Kabi. Selamat malam Gileh Kabi. Iya, selamat malam juga. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke, bentar dulu Bang, bentar. Abang Muslim? Iya, ya, Muslim. Kan, ayo kita diskusi. Oke, bentar ya Bang, bentar. Saya bantu dan menyalakan kamera dari sini ya, tuh. Silakan diterima. Oke Bang. Oke. Gileh Kabi, saya konfirmasi sekali lagi karena tadi belum menyalakan kamera. Bang, jangan nutup Bang, mukanya jangan separuh Bang.
Santai aja lah bang. Maksudnya Oke, mukanya Bang. jangan begini bang. Kalau begini-begini seolah-olah bang sudah malu jadi orang Islam. Jangan beginilah. Gini loh. Coba begini, tegap begini. Nah, tuh sudah dapat topi nyasar kan? Ya pakai efek lah bang. Biar Iya. biar agak ganteng lah dikit. Baik. Gini. Bang, saya mau konfirmasi dulu satu kali lagi. Apakah Bang Gileh ini Muslim? Ya muslim saja. Muslim. Ya silakan bang. Tema kita hari ini Bang. Muhammad itu contoh manusia yang berdosa. Sedangkan Yesus adalah contoh manusia yang tanpa dosa. Yang mana yang mau Anda ikuti? Ya Muhammad lah, Nabi Muhammad. Nah, makanya umat Saya Muslim ini senang yang dosa-dosa. Kenapa Anda senang ngikutin orang berdosa? Kata siapa bang yang berdosa itu? Kata Al-Quran, Muhammad itu adalah seorang yang berdosa. Oh, seperti apa sih dalilnya? Teksnya? Oke, saya tanya dulu. Jadi selama ini Anda mengira Muhammad adalah orang yang tidak berdosa? Ya saya tanya kan, kamu itu tadi tanya sama saya Muhammad itu berdosa, Nabi Muhammad. Oke, di dalam surat Terus Al-Fat saya ayat yang kedua. Kemudian di dalam surat Muhammad disebutkan bahwa Muhammad orang berdosa. Apakah Anda percaya? Enggak percaya Nabi Muhammad tak berdosa Nggak kok. percaya. Makanya begini, selama ini teman-teman, mereka itu mendengar informasi yang salah. Mereka mendengar informasi yang salah tentang Muhammad. Nih, saya tunjukkan ayat-ayatnya ya bahwa Muhammad itu seorang yang berdosa. Saya tunjukkan ya, Bang, ya. Oke, baik. Oke. Nih, Orang Madura. Iyalah, orang Madura. orang Madura lagi. Banyak Bang, penggemar saya banyak orang Madura, Bang. Iyalah bang. Karena Oke, abang di itu- dalam itu- Oke, di dalam Quran surat Muhammad ya, ayat yang ke-19. Sebentar ya. Oke. Ayat 19. Saya bacakan ya di sini, Bang ya. Nih. Ya. Atau saya balik kamera saya ya. Saya bacakan atau saya balik? Ya balik aja. Saya balik aja ya. Karena teman-teman selama ini umat muslim itu tidak pernah baca Qur'annya. Mereka salah informasi. Yang mereka dengar itu ulamanya, bukan Qur'annya. Baik, saya balikkan kamera saya, Bang ya. Ya, semoga dengan ini teman-teman, teman-teman umat muslim itu sadar dengan Muhammad yang sesungguhnya orang yang berdosa. Baik. Kelihatan ya, Bang ya? Mana datanya? Ini Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, betul? Oke, coba Anda yang baca. Arabnya dulu lah. Silakan. Loh, kamu yang baca kan, kamu yang bawa data tadi itu. Oh, mereka ingin supaya kita menjadi orang Arab lagi. Enggak, bukan menjadikan Bang, orang ini Arab bahkan lagi. sudah ada latinnya, Bang. Falam Nah, kan kamu annahu itu. la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika walil dan seterusnya. Bang, tetap aja Bang kita baca artinya. Ya nggak apa-apa, ada tertawa tidak apa-apa. Baik, Bang, tadi bacanya saya kamu, Bang bacakan Edis. artinya. Saya bacakan Tak artinya. kecil itu katanya. Gimana Oke lah, ya udahlah. Kalian ini kan pemuja huruf Arab. Saya baca artinya. Ketahuilah, maksudnya wahai Nabi Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Berarti di sini Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya nggak? Memohon ampunan? Nah, makanya saya bilang umat muslim ini baca Arabnya, tidak dibaca artinya. Makanya mereka berbangga diri, itu salah bacaannya, saudara. Bacanya bukan begitu. Tetapi tetap saja tidak tahu artinya. Ini jelas-jelas ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Muhammad saja disuruh memohon ampun atas dosanya, bagaimana Anda katakan Muhammad tidak berdosa? Dia disuruh minta ampun atas dosanya, tapi dia tidak punya dosa. Pemahaman macam apa ini? Dan itu maunya Bang Edis kan ya? Kok maunya saya sungguh nekat yangnya. Ini adalah ayat Al-Quran, tetapi Anda tidak tahu. Ya bagaimana Anda tahu? Orang Anda saja membaca huruf Arabnya. Kalau pakai data Al-Quran tadi Bang Edis bawa data, bacalah Arabnya. Kan kamu yang bawa data.
Bang, mau Arabnya dibaca 1000 kali juga tidak akan pernah berubah. Memang tak pernah berubah, tapi bacaanmu yang selalu berubah. Taufir itu takbir, takbir. Ya sudahlah, oke, ya sudah. Artinya betul tidak bahwa Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya? Ini Bang, saya mau tanya Bang ya. Sebentar, belum selesai. Anda mau lompat ke sana. Kalau diskusi kita bahas satu tema sampai kelar. Ya, ini berarti Anda sudah mengakui bahwa Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya. Atas dosanya siapa? Ya Tuhan. Lah kan saya banyak Bang. Kan Bang Makanya Bang, saya ini loh temanya kembali lagi ke tema ini. Ini loh, ini temanya nih. Muhammad contoh manusia berdosa. Kenapa kalian masih nekat ngikutin dia? Kenapa? Kan tadi saya tanya Bang, siapa yang berdosa? Kan gitu. Diulang-ulang kayak. Kenapa Bang diulang-ulang Bang? Tadi sudah saya bilang yang berdosa itu Muhammad, Bang. Sedih. Aduh, Ya udah, sulit Bang, kalau Bang. begini. Saya mau Kita sudah mau ngomong tanya, berkali-kali yang berdosa itu Muhammad. Kenapa masih diikut-ikuti? Seandainya Anda tidak nekat, seandainya Anda orang yang berpikir, maka Anda harus berhenti ngikutin dia, ngikutin Muhammad. Ini Bang, ya sudah kelar jawabannya. Pertanyaannya, saya mau tanya balik Bang. Silakan. Saya belum paham Bang. Bang Edi. Betul. Yang pemahamannya itu Tritunggal itu gimana sih Bang? Tritunggal itu adalah bagaimana Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Bukan berarti satu pribadi orang yang sama, bukan begitu. Satu begitu dalam pengertian begini. Kalau kita patuh kepada Yesus, itu sama saja dengan patuh kepada Bapa. Coba Bang, bayinya didiamin dulu, nanti kita kena ban. Nanti naik lagi Bang, didiamin dulu, nanti naik lagi ke sini. Ya, jangan ada suara-suara teman-teman ya, karena nanti ada langsung peringatan. Anda melanggar pedoman komunitas karena ada anak kecil begitu. Ya, oke. Lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya, kita memberikan lagi sebuah informasi tentang program kita. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada program pendirian rumah apologet atau markas apologet. Jadi kalau teman-teman sekiranya berkenan atau teman-teman memiliki berkat, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet tersebut. Ya, bagaimana Anda berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet? Nih, teman-teman saya tunjuk. Mungkin ada di antara kalian yang baru datang, belum tahu ya teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte atau memberikan persembahan pembangunan rumah apologet kita di sini, teman-teman, lewat yang tertera di layar. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan tuh di bawah. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube ada tulisan. Nah, di situ ada kalau mau support lewat itu. Dan ada juga lewat Zelle. Zelle itu apa Bang? Nah, Zelle itu untuk teman-teman yang ada di USA, begitu teman-teman. Atau ada di Amerika. Jadi bisa juga lewat Zelle, begitu. Sedangkan untuk teman-teman yang di Indo itu lewat yang tertera di layar. Ya, program atau visi misi kita mendirikan rumah apologet ini adalah untuk menjawab orang-orang Islam, sekaligus juga mematahkan argumen-argumen mereka. Salah satu yang sering kalian dengar itu pasti adalah, "Hai Oten, kenapa kau tuhankan manusia?" Nah, itu argumen kita patahkan. "Hei Islam, kenapa kau tuhankan manusia?" Itu contoh-contohnya, simple dan sederhana saja ya. Jadi kita bikin dialog begini, debat ya, kemudian bikin podcast ya di rumah apologet tersebut. Rumah apologet itu kita jadikan sebagai tempat untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Bagi teman-teman yang mau main, ya mau datang, berkunjung, dipersilahkan, pintu terbuka. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Ali. Ya, Ali, selamat malam. अस्सलामुअलैकुम ब्रदर भाई। Muslim. ब्रदर भाई हम ना बड़े मजबूर है ब्रदर, हम बड़े मजबूर है, थोड़ी सपोर्ट चाहिए। हम सलाब के इलाके से इधर आए, मकान किराए पे लिया है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हमारे पास कुछ Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Oke, iya.
Ada sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada. Sebentar. Kita kasih naik ada Hani atau Mujiana ya, Mujiana. Coba. Iya, Mujiana, selamat malam. Bun, enggak. Halo Mujiana. Silakan Mujiana, nyalakan kamera. Nah, saya Kristen, Pak. Saya cuman Enggak, Pak. Saya Kristen. Jangan mengajukan permintaan naik ya, Bu. Pak, Bu. Kalau misalnya tidak mau bicara, jangan mengajukan permintaan naik. Nonton saja di bawah, jangan mengajukan permintaan naik. Teman-teman, itu ada tombolnya masing-masing. Anda jangan meminta permintaan naik kalau Anda tidak mau bicara. Bagaimana? Ini Anda jadi mengganggu acara saya gitu loh ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Anwar Sadat. Sebentar, ini Anwar Sadat ini. Sebentar, kayaknya pengikutnya belum cukup. Coba kita kasih naik ada Jax. Oh. Ya, selamat malam. Jack. semangat terus Bang Edi. Nah, kan. Jadi memang banyak teman-teman ini yang memencet tombol mau naik ini, cuman mungkin dia nggak sadar atau bagaimana. Kan sudah ada kan panel-panelnya itu teman-teman ya. Saya sampai berulang kali dan capek ngomong ini loh teman-teman. Di panel-panel ini, itu ada fungsinya masing-masing. Ada tombol multi tamu itu atau guest. Atau tombol ingin ikut gabung di sini. Jangan Anda pencet kalau Anda nggak tahu mau ngapain gitu loh. Coba ya. Nanti kalau diblokir, nanti dibilang kejam, sombong katanya. Angkuh katanya. Bukan angkuh, bukan sombong. Kalau Anda naik terus Anda nggak tahu mau ngapain gimana? Kecuali Anda ada sesuatu yang Anda sampaikan. Oke, kita kasih naik ada Erik Ranggung. Erik Ranggung nih kemarin dapat koin nyasar. Ya, silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera. Wow. Selamat malam. Selamat malam, Erik Ranggung. Erik, kemarin kamu dapat koin nyasar tuh. Dapat pesawat terbang, betul? Betul, bukan nyasar. Emang orang suka sama saya dong. Oh gitu. Ya kan, karena saya bisa mengelakkan kamu. Dia suka sama saya. Oke lah, baiklah. Yuk kita diskusi ya, Erik Ranggung. Ini tema kita hari ini itu ini, Muhammad contoh manusia berdosa. Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Pertanyaannya, kenapa kamu masih nekat atau masih senang ngikutin orang yang berdosa? Silakan. Antara Nabi Muhammad dan Yesus, sebelum dia disalib, dua-duanya saya ikuti karena dia itu utusan Allah. Itu aja. Jadi Anda senang mengikuti yang berdosa? Yesus juga berdosa. Sungguh nekat yang nyata. Yesus. Jadi sebentar. Demi membenarkan atau demi kesenangan Anda ngikutin orang yang berdosa, Anda fitnah Yesus sebagai orang yang berdosa. Oke, sehubungan Anda tidak percaya dengan Bible, Anda kan tidak percaya dengan Bible, betul? Untuk Bible sekarang nggak percaya lagi. Oke, Anda percaya dengan Al-Quran, betul? Betul. Oke, di dalam Al-Quran ada seseorang Ibnu Maryam, anak Maryam, yang dilahirkan oleh seorang perawan, betul? Atau dalam bahasa Islam disebut Isa, betul? Betul. Oke, coba buka Quran surat Maryam ayat 19. Saya nggak bisa buka karena saya sudah batal wudhunya. Nggak boleh nyentuh Al-Quran saya. Alasan kalau disuruh buka Quran. Baik, di dalam Quran, baik, ini saya yang bantu. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika seorang malaikat datang kepada Maryam, berkatalah malaikat itu, "Innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan." Yang artinya, sesungguhnya saya ini adalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi menurut Al-Quran, Isa itu seorang yang suci. Suci dia. Bagaimana Anda fitnah bahwa dia berdosa seperti Muhammad? Iya, ini ya. Boleh saya ngomong? Silakan.
Nah, ini kan Yesus disalib itu. Jangan lari kok ke salib sih. Gimana sih? Tenang dulu, Erik. Ini makanya saya bilang, kamu kenapa saya potong pembicaraanmu? Kamu ini mau lari kemana-mana. Kita berbicara mengenai fitnahmu yang keji terhadap sosok Ibnu Maryam, bahwa dia berdosa, betul? Ya. Saya katakan sekali lagi, yang saya ikuti sebelum dia disalib. Waktu disalib, Yesus kan menanggung dosa manusia. Artinya kalau dia menanggung dosa manusia, ini lari kemana-mana. Yang ditanya, apa buktinya bahwa Isa itu berbuat dosa? Bahkan Muhammad dalam sebuah hadis, tenang. Di dalam sebuah hadis, Muhammad, tenang, Erik. Kalau kamu ngomong terus, kalau kamu tidak mau mendengar, kamu nanti tidak akan mengerti. Di dalam sebuah hadis, Muhammad berkata, apa katanya? Semua anak manusia lahir menangis, betul? Betul. Kecuali siapa? Teruskan aja. Apa alasannya menangis? Karena dunia ini tempat berdosa gitu. Bukan, ngarang. Nih saya tunjukkan ya hadisnya ya. Nih, semua bayi-bayi itu menangis. Alasannya karena disentuh oleh iblis. Isa tidak bisa iblis menyentuhnya. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Hadis tentang bayi menangis. Sebentar. Nih, sebentar. Kecuali Nabi Isa. Ini Muslim ini banyak yang tidak tahu, teman-teman, dengan Islamnya sendiri. Ini saya balikan kamera saya. Aduh, sungguh nekat yang nyata kali ini. Baik, nih, lihat ya, perhatikan umat Muslim. Nih, ini judulnya ini sudah jelas. Semua bayi lahir menangis, kecuali Nabi Isa dan ibunya. Mengapa? Perhatikan ya. Saya bacakan dalam literasi hadisnya. Ini umat Muslim ini tidak percaya dengan Muhammad. Perhatikan. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh syaitan yang terkutuk. Memang kalau percaya sama Muhammad ini memang kita harus ya sedikit-sedikit kita harus tidak waras. Padahal secara kedokteran kalau bayi tidak menangis itu dia tidak bisa bernapas. Makanya bayi itu harus nangis. Ya tapi karena orang Islam, tenang. Karena orang Islam memang sudah diajarin memang tidak menggunakan otaknya. Makanya seperti ini. Saya lanjutkan lagi ya. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Nih jelas. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa Nabi Isa itu berdosa sedangkan dia orang yang suci, iblis saja tidak berani menyentuhnya. Makanya saya bilang kalian ini nekat yang nyata. Nah, silakan Anda tanggapi. Kapan saya ngomongnya? Itu hadis ya? Apa? Itu hadis ya? Udah saya bilang. Yang kamu bacakan tadi? Yang kamu bacakan tadi hadis ya? Betul gak? Kalau dari Muhammad namanya apa kalau bukan hadis? Kalau itu sebuah hadis, artinya Edis sudah mengakui kebenaran kata-kata Muhammad. Kata Nabi Muhammad mengatakan tadi, Nabi Isa orang yang suci. Artinya Edis sudah mengakui 100% kebenaran kata-kata Anda ini Muhammad. tidak menjawab pertanyaan saya. Kata siapa saya mengakui kebenaran Muhammad? Begini, sehubungan Anda memfitnah. Tenang. Saya membantah argumenmu bahwa kamu memfitnah bahwa Isa itu orang berdosa. Betul? Betul. Nah, berdosa. Sehubungan Anda memfitnah itu saya tunjukkan ada ayat-ayat dalam Quran dan hadis. Dia tidak berdosa. Sebentar. Jangan dibantah dulu lah. Saya katakan sekali lagi, Nabi Isa atau Yesus sebelum dia disalib, ini menurut versi Kristen ini, menurut Islam dia itu tidak berdosa. Tapi menurut versi Kristen, setelah dia disalib baru berdosa karena dia menanggung dosa manusia seluruh dunia. Artinya dosa numpuk dia semua waktu dia salib. Artinya dia juga berdosa setelah dia disalib. Tahu nggak tolol? Sudah? Ngerti nggak tolol? Sudah belum? Udah.
Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus menanggung kesalahan. Dia artinya, maksudnya begini, ketika kita berdiri di hadapan pengadilan akhirat, saya gunakan bahasa-bahasa Islam ya, bahwa kita itu tidak diperhitungkan lagi, tidak dipandang lagi, tetapi yang dipandang itu adalah Yesus. Jadi karena kami berdosa, karena kami tidak punya suatu hal untuk membenarkan kami, maka Yesus berdiri di hadapan kami sebagai orang yang membela, sebagai orang yang menjadi juru selamat kami. Kalau dalam bahasa Islam, tenang, kalau dalam bahasa Islam itu disebut dengan syafaat atau wasilah, itu dalam bahasa Islam. Jadi Yesus berdiri sebagai pembela kami, itu maksudnya. Udah. Tapi itu bukan tema kita. Tema kita adalah bagaimana Anda lebih nekat mengikuti Muhammad yang penuh dosa. Sudah saya katakan sekali lagi, Yesus setelah disalib juga berdosa. Saya nggak mau beda, berdosa dengan menanggung dosa itu sesuatu yang berbeda. Kalau berdosa, tenang. Kalau berdosa, inilah makanya saya bilang, Erik, dengerin dulu. Oke. Beda, berdosa dengan menanggung dosa itu sesuatu yang berbeda. Kalau berbuat dosa, artinya dia melakukan satu perbuatan dosa. Tetapi kalau menanggung dosa, dia tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi beban atau dosa itu dipikulnya, ditanggungkan kepadanya. Itu ada contoh-contohnya dalam agama Islam, tetapi memang berbeda. Di dalam agama Islam, nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, banyak orang-orang muslim akan memikul dosanya yang sebesar gunung. Lalu Allah menanggungkan dosa itu kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan Anda bilang penanggungan dosa itu hanya ada dalam Kristen, di dalam Islam juga ada. Tapi di dalam Islam konsepnya konsep yang menyesatkan. Silakan. Kitab tapi bukan bahas itu, nanti jadi melebar. Intinya begini, kamu sudah mengakui Muhammad berdosa ya? Tidak. Kamu tidak mengakui Muhammad berdosa? Tidak. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Muhammad disuruh tenang. Inilah saya bilang muslim ini teman-teman tidak mengakui Muhammad berdosa. Ini. Di dalam surat Muhammad ayat 19, jelas-jelas ayat itu berkata, mohonkanlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Berarti di situ Muhammad berdosa enggak? Semua nabi bebas dari dosa termasuk Isa. Maksum. Muhammad berdosa enggak? Enggak, maksum. Semua nabi maksum. Oke, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia disuruh memohonkan ampun atas dosanya? Dosa yang mana? Erik, aduh, benar-benar dah Erik nih. Sebentar, saya ambil tisu dulu ya. Saya agak ada meler itu. Idis, gini, boleh saya ngomong sebentar, Idis? Saya ngomong sebentar aja, Idis. Nggak usah lama-lama. Udah ya? Edis, jangan larilah kamu, Edis. Lah, kemana ini? Bentar, Erik, saya mengambil tisu dulu karena hidung saya meler. Erik, gini ya. Gini, Erik, sebentar dulu. Di situ judulnya kan Muhammad contoh manusia berdosa, Yesus contoh manusia tanpa berdosa. Saya mengklarifikasi, Yesus juga berdosa. Kita bahas itu dulu. Loh, tadi kan sudah saya tunjukkan dalilnya bahwa dia seorang yang suci, tapi kamu lompat kemana-mana. Saya ngomong. Kamu ngomong terus makanya saya boleh berbicara dong. Masa kamu sih ngomong? Loh, tadi kan sudah kita kasih kesempatan seluas-luasnya. Kamunya lari kemana-mana. Saya ngomongnya sebentar, kamu potong terus. Nggak selesai ngomong, kamu potong. Oke, sebelum kamu ngomong, coba kamu baca ini. Ini surat Muhammad ayat 19, betul? Ya. Oke, coba kamu baca. Besarkan. Ketahuilah Nabi Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, siapa yang disuruh memohonkan ampun?
Nabi Muhammad. Oke, disuruh mohon ampun atas apa? Dosa. Dosa siapa? Dosa Nabi Muhammad. Iya, berarti dia berdosa nggak? Enggak, cuma dia memahami terus. Makanya saya punya gambar bagus nih. Sebentar, saya punya gambar bagus ini. Inilah cerminan atau gambaran orang Islam nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Oke, boleh saya ngomong sebentar? Silakan. Nah gini ya, saya mau beranalogi boleh nggak? Silakan. Silakan, ya gini ya. Misalnya ya, Edis punya hutang ya. Lalu saya bilang sama yang menghutangi Edis tadi, saya yang menanggung hutang Edis. Siapa yang punya hutang akhirnya? Yang diomong apa? Yang dibahas apa? Saya menanggung hutang Edis. Yang saya bilang saya sanggup menanggung hutang Edis. Siapa yang bayarnya? Ya yang menanggung. Nah, saya bilang kan, saya sanggup menanggung hutang Edis. Saya sanggup menanggung hutang ini. Artinya, hutang itu tertumpuk pada saya. Demikian juga Yesus tadi. Kalau dia sudah menanggung dosa manusia, artinya dosa itu tertumpuk pada dia. Ya, menanggung dosa berbeda. Oke, menanggung hutang dengan berhutang beda nggak? Iya, saya berhutang ya. Kata Edis, oke, hutang Edis saya tanggung semuanya. Artinya yang membayarnya harus Edis. Artinya hutang saya itu sudah ditanggung semua, sudah hutang saya itu sudah betul. Pada Edis. Sama seperti Yesus tadi, karena dia sudah menanggung dosa manusia. Artinya seluruh dosa manusia di dunia ini sudah berada di dia. Artinya Yesus lebih berdosa dari apapun, karena dia sudah menanggung dosa manusia. Oke, itu mau saya jawab? Edis. Oke. Ketika kamu umpamakan dengan seorang yang menanggung hutang, oke. Ketika dia menanggung hutang, apakah dia yang membuat hutang itu? Contoh nih, kamu utang sama Udin, utang 10 juta. Ya. Terus yang menanggung adalah misalnya bapakmu. Pertanyaan saya, yang membuat hutang itu Anda atau bapakmu? Saya. Oke. Walaupun akhirnya Anda tidak bisa bayar, tidak sanggup bayar, tetapi orang tuamu membayarnya. Tetapi apakah dia yang berhutang? Bukan. Nah, sama seperti itu. Yesus menanggung tenang. Saya lagi bicara. Tuhan Yesus menanggung dosa. Bukan berarti dia berbuat dosa. Menanggung dosa tidak sama dengan berbuat dosa. Menanggung hutang tidak sama dengan berhutang. Anda yang berbuat dosa, Anda yang berhutang, tetapi orang tua Anda yang membayar hutang itu karena Anda tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Nah, konsep penebusan dosa kira-kira seperti ini. Saya kasih contoh. Tuhan menuntut manusia itu hidup tanpa cela. Tuhan menuntut kehidupan yang kudus dan murni. Di dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala ketentuan di dalam hukum Taurat ini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali hukum Taurat itu, ketentuan-ketentuannya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu, termasuk saya dan Anda, termasuk Muhammad. Tidak ada yang mampu. Satu-satunya yang mampu melakukan itu adalah Tuhan Yesus. Makanya dia yang sanggup. Orang berdosa tidak bisa menanggung dosa yang menebus orang yang berdosa. Contoh begini, Anda berhutang. Bagaimana orang tua Anda mau mengganti hutang Anda, orang dia juga punya utang? Dia juga punya utang. Makanya orang tua Anda tidak bisa. Nah, begitu juga di dalam kekristenan. Orang berdosa tidak bisa menggantikan orang berdosa. Oh, dia juga berdosa kok, gimana? Makanya kami orang Kristen itu diibaratkan kalau kami berdiri di pengadilan, si Udin berdiri ke depan. Kamu pernah mencuri? Pernah. Kamu pernah berzina? Pernah. Kamu pernah bersaksi dusta tentang samamu? Pernah. Berarti dia nggak lolos. Masuk neraka kau, masuk neraka. Tetapi karena kami punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, maka kami ini adalah orang-orang yang berdiri di balik punggungnya. Jadi ketika menghadap ke pengadilan ilahi, kami ada di punggung Tuhan Yesus. Jadi Bapa di sorga tidak melihat kami, tetapi dia melihat Yesus yang ada di depan kami. Makanya di dalam konsep kekristenan, karena satu ketidaktaatan, atau karena satu pemberontakan, atau karena satu dosa,
yang dilakukan oleh Adam, maka semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karena satu ketaatan, karena satu kebenaran yang dilakukan oleh seseorang, yaitu Tuhan Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pembenaran. Itulah keadilan Tuhan. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, dia berhasil. Dia taat sampai matinya. Itu. Nah, kenapa kalian masih nekat ngikutin Muhammad? Gimana? Silakan. Karena iblis sudah merembet-rembet ke Nabi Adam, boleh nggak kita membahas Nabi Adam lagi? Ya silakan. Nah, yang gini ya. Edis. Andaikan Nabi Adam nggak makan buah pengetahuan, kekal ya dia di Taman Eden. Iya, manusia itu diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi dia itu memang kekal. Justru yang mengakibatkan dia mati itu karena dia melanggar perintah, karena dia tidak taat. Oke. Kedua, surga dan neraka itu sudah Jangan lari ke surga neraka. Kamu ini lompat kemana-mana loh. Jangan lari. Dengar. Tenang. Gini. Sebenarnya begini. Manusia ini kan sebagai gambar dan rupa. Makasih Bang, makasih. Hati-hati ya, nanti lari ke Erik lagi. Erik dia nunggu-nunggu salah ini. Mudah-mudahan orang salah kirim. Gini, Erik. Jadi Adam yang pertama diperintahkan supaya dia itu taat, melakukan tugasnya sebagai wakil daripada Tuhan, sebagai gambar Tuhan yang ada di bumi untuk memelihara bumi. Tetapi dia gagal, dia jatuh dalam dosa. Dia tidak taat. Dia makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini jangan dipahami literal ya. Ya, tapi ini bahasa-bahasa filosofi atau bahasa-bahasa metafora. Nah, sedangkan Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus, dia memakan pohon kehidupan, makanya dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, sebenarnya manusia ya itu diharuskan hidup seperti Tuhan Yesus. Dikasih sampelnya bagaimana harus hidup. Makanya contoh sampel hidup yang sejati, ya fitrahnya manusia itu ya Tuhan Yesus. Nah, makanya saya mengajak kalian, Erik Ranggung, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Barang siapa yang taat dan menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Makanya Tuhan Yesus akan memberikan buah dari pohon kehidupan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Masih ada di sini bukan dengerin ceramah kamu, tapi berdiskusi, ngomongnya giliran gitu. Ya, silakan. Nah, dari tadi sebenarnya saya mau membahas masalah yang ini. Nah, udah macet dia kan? Macet. Teman-teman siapa yang macet? Teman-teman dia atau saya? Dari tadi kamu, waktu sebelum tadi kan kamu mengatakan ada sebuah firman di Akosos ayat 3 mengatakan siang untuk bekerja agar lari kan? Ya kau di lari di mana kau di situ dibahas, di situ kau lari. Ya silakan yang lain. Kita bahas ini, kau lari ke siang dan malam. Kita bahas yang A, kau lari ke yang B. Oke, kita kasih naik ada Siska Situme. Terima kasih Amian, Siska Situmeang, silahkan nyalakan kamera. Ya bentar Bang. Siska Situmeang, apakah Anda seorang Muslim atau bagaimana? Muslim, ya. Silakan. Kak Siska Situmeang, apa yang mau Anda utarakan? Tapi konfirmasi dulu nih. Kalau Muslim, kami mau coba ditutup itu. Nanti umat-umat Muhammad paling nggak bisa ngeliat. Ya, oke. Karena nanti dikatakan haram, membangkitkan syahwat. Ini kan tutup aurat. Coba, kami mau tes dulu nih, Kak Siska. Coba, kalau memang seorang Muslim, lahir Muslim. Lahir Muslim. Coba. Lahir Muslim. Coba kami mau tahu nih. Coba bacaan sholat. Karena itu tesnya orang Muslim. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu Muslim. Berarti orang tua itu udah Islam. Islam. Orang tua dua-duanya Islam. Islam, Bang. Oke, berarti lahir secara Islam. Sekarang pun masih Islam. Masih. Oke, silakan. Apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Ini apa temanya? Muhammad contoh manusia berdosa. Yesus contoh manusia tanpa dosa. Ya emang bener lah, Bang. Nah pertanyaannya, kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Karena dari kecil aku Islam. Nah, jadi begini, kebiasaan yang salah itu harus diganti, betul? Betul. Iya, coba. Kalau memang Siska sudah mengakui bahwa Muhammad itu contoh berdosa, kenapa masih ngikutin Muhammad? Karena kan memang manusia itu, nenek moyang kita aja udah berdosa. Iya, makanya inilah yang diajarkan di dalam kekristenan, supaya kita jangan ikut nenek moyang kita yang berbuat dosa. Iya. Begitu loh. Kita harus mengikuti suri tauladan, contoh manusia yang tidak berdosa. Karena Adam yang pertama itu contoh yang salah. Dia itu melaksanakan ketidaktaatan. Adam itu taat atau tidak? Adam taat, istrinya yang tidak taat. Sulit ini teman-teman. Iya kan? Begini, di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada satu kisah yang sama begitu ya. Memang Al-Quran itu adalah kitab yang menjiplak Bible, tapi orang Islam tidak ngaku. Jadi narasinya berbicara begini, bahwa iblis menggoda Adam melalui perantaraan sang perempuan. Ya. Tetapi kemudian Adam makan nggak buah itu? Iya, makan. Iya, artinya dia taat nggak? Nggak. Iya. Ketidaktaatan. Bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran. Janganlah kamu mengikuti nenek moyangmu Adam yang telah tergelincir. Ada nih. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ada ayatnya nih ya. Nih ya. Saya tunjukkan surat di dalam Quran, surat sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Supaya jangan mengikuti ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-47, 27 ya. Supaya jangan kamu tertipu daya oleh nenek moyangmu. Nih, saya balikkan. Tertipu daya seperti nenek moyangmu. Maksudnya seperti bapakmu yaitu Adam nih. Perhatikan ya. Saya kasih tunjuk. Nih ya. Di ayat 27 nih. Surat Al-A'raf ayat 27 ya, saya bacakan nih. Hai Adam, janganlah sesekali kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua. Hai anak Adam maksudnya, kok hai Adam? Hai anak Adam maksudnya kita-kita, betul? Ya. Janganlah sesekali kamu ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ibu bapakmu ini siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Makanya jangan contoh orang-orang terdahulu yaitu Adam dan Hawa. Mereka tidak mengerjakan ketaatan. Mereka memberontak. Mereka tidak patuh, tidak taat. Mereka patuh kepada iblis. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Yesus, dia taat sampai mati. Makanya Yesus sebagai sampel, sebagai contoh manusia yang harus kita jadikan suri tauladan. Apakah Muhammad pantas kita jadikan suri tauladan? Tidak, karena dia berbuat dosa. Nah, ini yang saya beritakan kepada umat muslim. Bagaimana? Mengapakah hatimu masih tertutup untuk mengikuti Yesus? Apakah karena Anda bangga dengan dosa? Ya, ini sebenarnya aku lagi belajar, Bang. Ya, memang ini proses. Kan aku sering lihat Abang gitu kan. Sinyal. Aku kan sering lihat Abang, jadi aku ada banyak belajar gitu kan. Terus tapi aku masih ragu. Ragu-ragu. Karena oke, gini, berarti sudah ada niatan ingin meninggalkan agama Islam? Yesus itu ada, puji Tuhan ya, ada niatan dia. Ya, ada langkah yang baik. Oke, tapi yang membuat ragu apa? Yang membuat aku ragu itu
Karena yang aku tahu memang Yesus itu ada sebelum manusia ada sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang aku tahu kayak gitu. Tapi tetap Yesus itu manusia suci gitu. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Kok melek? Siska Situmeang, di dalam Kristen, orang yang tidak mengakui bahwa Yesus manusia, dia sudah kena paham doketisme. Dia sudah kena paham gnostik. Yesus memang manusia di dalam Bible. Siapa bilang Yesus bukan manusia? Tetapi bukan hanya sekedar manusia biasa. Tiga Injil, Matius, Markus, Lukas, itu berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai anak manusia. Bahkan berkali-kali Tuhan Yesus dalam dakwahnya mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hanya satu Injil yang berbicara Yesus dalam aspek keilahiannya. Saya akan menjelaskan posisi Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai sang manusia. Ini yang saya bawa kepada Islam. Nanti ketika ilmunya sudah sampai, ketika sudah bisa makan makanan yang keras, baru saya ajarkan Yesus dalam perspektif Injil Yohanes. Dia sebagai sang firman yang menjadi manusia. Nah, saya melihat banyak orang-orang Kristen memberi orang Islam Injil Yohanes. Bayi dikasih makan nasi keras. Ini yang salah. Saya ingin memberitakan kepada orang Muslim apa yang sanggup dikunyahnya, yaitu bubur. Karena mereka masih bayi secara rohani. Mereka belum mampu mengunyah nasi. Makanya saya berikan kepada mereka Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nanti kalau mereka sudah masuk Kristen, baru saya akan berikan Injil Yohanes. Begitu. Makanya saya beritahu kepada Anda, Yesus sebagai anak manusia. Yesus manusia. Nanti kalau pengertian Anda sudah dalam, pengertian Anda sudah benar, saya akan berikan kepada kalian Injil Yohanes. Yesus sebagai sang firman. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat kalian berontak tidak menerima Tuhan Yesus sebagai sosok suri tauladan yang baik? Kalau aku sendiri, aku nggak menolak ya. Kalau tidak menolak, kenapa tidak menerima Tuhan Yesus dan dibaptis? Belum. Nah, Masih ini harus jangan banyak tunda-tunda lagi. Jangan tunda-tunda lagi. Mulai sekarang memintalah dalam hati supaya menjadikan dia sebagai junjungan, sebagai sosok yang memerintah di hati Anda. Selama ini sosok yang memerintah di hati Anda siapa? Kan Muhammad. Makanya Anda sedot-sedot air supaya apa? Supaya setan keluar dari situ. Terus tangan Anda begini-begini. Itu karena Anda membuat Muhammad memerintah, menjadi raja di hatimu. Tapi Bang Edi, kan Abang sering bilang orang Islam menganggap Muhammad itu Tuhannya. Iya, memang Muhammad itu robnya. Pengertian Tuhan tuh apa sih? Tuhan tuh Tuan. Tuhan sama Tuan tuh sama. Ngeleg. Nampaknya dia ini nenggel. Dari Jawa Barat. Siska Situmeang. Iya. Iya. Bapak dulu mungkin nikah sama orang Sunda. Enggak. Aku emang dikasih marga. Dikasih marga. Mau nikah. Mau menikah, kemudian dikasih marga. Ya, aku kan mau ikut. Cuman aku masih ragu gitu. Oh, ini ceritanya mau jadi Kristen. Iya. Nah, kenapa ditunda-tunda? Gini loh, maksud Tuhan itu kan bahasa Indonesia, bener nggak? Benar. Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Bible juga bukan bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios atau rob, yang artinya adalah seseorang atau sesuatu yang punya atau memiliki otoritas. Begitu. Jadi harus menjadikan Yesus sebagai Tuan atau Tuhan. Sama itu kata yang sama. Di dalam bahasa aslinya. Cuman orang Indonesia sekarang sudah membedakan dua kata yang sama itu. Itu sama dengan tahu itu sama sebenarnya. Bentar dulu, Abang nge-lag nih. Oke, nge-lag lagi dia. Oke lah, baik. Enggak, dia muslimah. Kak, muslimah betulan kan ya? Muslimah betulan. Oke, coba bacakan satu surat selain Al-Fatihah. Ya, Abang, aku mau banyak belajar lagi. Oke, coba bacakan dulu satu surat selain Al-Fatihah. Coba.
Sinyalnya abang, maaf. Ya. Enggak, tadi dia sudah. Atau bacakan niat sholat, coba niat sholat, sholat maghrib, sholat subuh, sholat apa aja coba. Usolli fardhu maghribi. Salah saati mustaqbilal kiblati adaan imaman fardhu lillahi ta'ala. Muslimah dia nih. Oke, tapi belajar ya. Kak Siska, belajar lagi ya. Semoga cepat menerima Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan di hatimu. Buang Muhammad sebagai Tuhan atau Tuhan di hatimu. Oke, saya rasa itu saja ya. Iya, Bang. Oke, baik. Ya, Bang. Sama-sama. Ya, itu ya teman-teman ya, bertahap. Jadi Rasul Paulus itu mengajarkan demikian. Kita ini memberi pengertian seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Begitu. Jangan kasih makan bayi itu nasi. Karena dia nggak kuat, dia nggak bisa kunyah itu. Tapi kalau dia sudah besar, maka berilah dia nasi. Nah, inilah yang saya lakukan. Metode-metode yang saya lakukan. Begitu. Oke, kita kasih naik ada Syarifi 0. Syarifi 09, silahkan nyalakan kamera Anda. Syarifi, jangan meninggal dulu, Bang. Syarifi, saya mau tanya nih, Anda Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Itu lihat dari pamfletmu, Muhammad contoh manusia yang berdosa itu maksudnya bagaimana, Bang? Al-Quran menginformasikan bahwa Muhammad itu berdosa. Ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Coba dicek. Cuma pindah, Sob. Silakan. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Ternyata cincin masih tidak bisa keluar. Jelas cara berpikir tidak berhasil. Surat Muhammad. Namun baik dari kanan maupun kiri. Ayat ke-19. Orang yang mencoba merasa cincin tidak mungkin dikeluarkan. Itu suara apa, Bang? Suara TV, tolong dikecilkan, Bang, biar dia tidak ikutan diskusi di sini. Memerintahkan kaum muslimin untuk menyadari. Dibaca saja, Bang, terjemahannya. Memerintahkan kaum muslimin untuk menyadari keesaan Allah dan memohon ampun. Artinya, Bang, artinya, dibaca artinya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Terus? Dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki. Oke. Dan mohonkanlah ampun atas dosamu, wahai Muhammad, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, betul? Betul. Oke. Siapa yang disuruh memohonkan ampun atas dosanya di situ? Muhammad, betul? Ya. Oke, berarti Muhammad berdosa nggak? Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Iya, ngerti saya, Bang. Makanya saya tanya, dia berdosa? Makasih Kak Ceki. Dia berdosa? Iya, namanya manusia itu pasti ada dosa. Berdosa. Nah, makanya saya bilang, Muhammad sebagai contoh manusia yang berdosa. Betul? Ya, terus? Nah, sedangkan Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Maka kita harus mirip sama Yesus atau mirip sama Muhammad? Seharusnya. Ya, Nabi Muhammad. Berarti kita mau berdosa. Bang, sebagai manusia yang haus akan kebenaran. Dosa itu kan disuruh minta maaf kepada Allah gitu kan. Iya, makanya di sini kita bukan membahas itu, Bang. Di sini kita membahas bagaimana kita harus hidup. Apakah kita harus hidup seperti Muhammad atau hidup seperti Tuhan Yesus? Kalau kita benar-benar orang yang haus akan kebenaran, orang yang benar-benar ingin mencari jalan yang lurus, maka kita harus mirip seperti Yesus. Jangan mirip seperti Muhammad. Kalau mirip seperti Muhammad, maka kita akan seperti dia.
Jelas-jelas dia berdosa. Bahkan dia itu adalah orang yang lebih takut kepada manusia. Menurut Al-Quran, Muhammad lebih takut kepada manusia. Kok bisa macam itu? Nah, makanya saya bilang, Bang. Menurut Al-Quran, yang tadi itu. Gimana? Nah, ya. Yang tadi itu, yang katamu Muhammad itu takut sama manusia itu gimana? Di dalam Al-Quran digambarkan Muhammad itu lebih takut kepada manusia. Nah, terus kok bisa Muhammad itu juga digambarkan sebagai orang yang dia itu dalam tanda kutip mata duitan. Bahkan kalau mau ketemu sama Muhammad wajib setor duit dulu. Kata siapa itu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Makanya saya bilang, Bang, kenapa sih umat muslim tidak pernah tahu isi Al-Quran? Karena kalian itu tidak pernah membaca Al-Quran. Yang kalian baca itu huruf-huruf Arab. Lalu kalian mengatakan, amin. Makanya di masjid yang terdengar seperti itu. Ba, ta, za, sa, ta. Salah, salah. Bukan ta, tetapi sa, gitu. Sa. Itu yang saya dengar terus. Saya selalu mendengar pengajian kayak begitu. Belajar biar bisa baca Al-Quran. Iya, tetapi Bang, 40 tahun waktunya habis membaca huruf Arab. Nggak sempat baca terjemahannya. Buktinya sampai sekarang Anda belum tahu artinya kan? Anda tidak pernah tahu kalau mau berbicara kepada Muhammad itu harus setor duit dulu. Kata siapa itu? Nggak ada. Kata Al-Quran. Waduh, berat nih. Saya tunjukkan dalilnya. Ya, coba. Barang siapa mau mengadakan pembicaraan dengan Nabi. Saya tunjukkan ya. Ya. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian di dalam Quran. Nih ya. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Memang ayat ini itu dipelintir oleh orang-orang. Nih ya, Al-Mujadalah. Saya akan tunjukkan. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Makanya Muhammad ini mirip Ustadz Mansur. Yusuf Mansur. Jadi kalau ada Ustadz Yusuf Mansur, jamaah berikan sedekah kalian. Dia mengikuti Muhammad ini. Jangan salahkan Ustadz Yusuf Mansur. Orang dia mengikuti teladan dari Muhammad. Perhatikan. Surat Al-Mujadalah ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Duit dulu, men. Tapi diedit sama orang muslim kepada orang miskin. Padahal ayat ini nggak ada dalam kurungnya. Jadi kalau kalian mau ngomong sama Muhammad, dulu orang yang mau ngomong sama Muhammad, keluar dulu sedekah sebelum pembicaraan itu. Makanya saya bilang, ngomong sama Muhammad harus pakai duit, harus pakai sedekah. Inilah Muhammad biar Anda tahu. Tapi di sini diedit ditambahin kepada orang miskin. Sungguh pelintir yang nyata. Dipelintir nih, Bang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad harus sodakoh dulu. Iya, bersodakoh biar dapat pahala, itu maksudnya. Masa mau ngomong sama Muhammad harus keluar duit, Bang? Berat ini Yusuf Mansur. Sulit. Aduh. Bang, bahkan di dalam ayat-ayat lain, saya balik lagi kamera saya sebentar ya. Di dalam ayat-ayat lain, Muhammad itu digambarkan sebagai orang yang mata duitan. Kalau ada orang buta datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet alias masam. Tahu? Tahu ayat itu di dalam Quran surat Ad-Duha, surat Abasa. Di dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla, tahu? Atau cek di situ coba. Nanti kalau saya buka nanti disangkain saya bohong, saya fitnah. Coba silakan. Surat Abasa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, bukanya Quran yang fisik, jangan yang di HP. Kalau di HP nanti Anda ketika buka itu Anda keluar dari aplikasi. 1 menit Anda keluar dari aplikasi, nanti mental dari TikTok. Abasa? Surat Abasa ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7.
Kita didik orang muslim supaya mereka melek dengan Qur'annya, teman-teman. Semakin mereka melek dengan Qur'annya, semakin dekat waktunya mereka akan meninggalkannya. Silakan. Surat Abasa sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan dibaca ayat yang pertama dulu. Abasa wa tawalla. Artinya bang, artinya. Bang, nggak ada terjemahannya kan? Nggak ada artinya kan? Oh, yang fisik, Quran fisik punya. Ada artinya nggak? Ada sini. Oke, nggak ada. Coba abang bacanya ngadep sini bang, biar kita bisa lihat. Nah, coba baca, yuk. Dia Muhammad, Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepada. Bang, yang keras bang ngomongnya bang, jangan lapar. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika seorang buta datang kepadanya, betul? Lalu? Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan diri dari dosa. Menyucikan diri. Terus? Atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Oke, terus? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka engkau, Muhammad, memberi perhatian kepadanya. Nah, itulah tabiat Muhammad. Itulah tabiat Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada seorang buta, karena dia tak punya uang, orang buta, Muhammad berwajah sepet alias masam. Bahkan dia palingkan mukanya, dia buang muka sama seorang buta itu. Tetapi kalau ada orang-orang yang merasa cukup, maksudnya orang-orang berduit, banyak duitnya, Muhammad langsung memberi perhatian. Jadi Muhammad, makanya saya katakan dia itu contoh orang berdosa, bang. Ibarat kata ulama, ibarat kata pendeta, atau seorang pemuka agama, Muhammad itu pemuka agama yang kalau dia sigap kalau ada jemaah yang kaya. Kalau ada jemaah yang kaya, Pak Ustadz, saya mau konsultasi Pak Ustadz. Dilihat, ini orang nggak punya duit nih, mukanya masem. Itulah contoh Muhammad, bang. Ini sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Yesus contoh manusia yang tanpa dosa. Di dalam Injil, bang, justru di dalam Injil, Yesus melakukan hal yang sebaliknya itu. Yesus mengkritik pedas, mencecar para pemuka-pemuka agama yang demikian. Perampok dikatakan. Bahkan mereka menjadikan bait Tuhan sebagai ajang bisnis. Dijadikan bait Tuhan itu tempat jualan. Makanya diobrak-abrik sama Tuhan Yesus. Kamu menjadikan tempat ini sarang penyamun, katanya. Makin benci ulama-ulama itu. Yang hamba uang itu. Bertolak belakang, bang. Makanya saya undang Anda untuk mencari tahu siapa sosok Yesus. Anda tinggalkan Muhammad itu. Ya, sama-sama belajar lah, bang. Nah, iya. Artinya Anda sudah membuka pikiran. Begitu. Seperti itu, bang. Saya bukan pemuka Islam. Jadi tidak tahu semuanya gitu. Iya, saya tahu itu, bang. Saya sering mengundang, tolong yang datang yang Ustadz betulan. Ustadz betulan tidak berani datang, bang. Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Takut mengiyakan saya. Kenapa Ustadz-Ustadz tidak berani datang? Karena mereka tahu, kalau saya sempat ngomong sama orang ini, saya takut nanti saya hanya manggut-manggut sepanjang masa. Sepanjang diskusi ini terjadi. Gitu. Gitu loh, bang. Jadi itulah yang mau saya sampaikan kepada Anda. Mulai hari ini, bukalah pikiran Anda, hati Anda. Untuk menerima Yesus sebagai suri tauladanmu. Sebagai junjunganmu yang kepadanya kamu harus patuh dan taat. Janganlah kamu patuh dan taat kepada Muhammad. Karena ketika kamu patuh dan taat kepada Muhammad, ketahuilah sebentar lagi Anda akan menyerahkan uang Anda untuk mencium sebongkah batu di Arab. Ini betul. Betul, bang. Ketika Anda menjadikan Muhammad sebagai panutanmu, ketika Anda menjadikan dia pemimpinmu, maka sebentar lagi kamu akan menyerahkan tabunganmu untuk mencium sebongkah batu di Arab Saudi. Percaya omongan saya, percaya omongan saya. Tetapi ketika kamu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin, kabur dia, teman-teman lah. Yuk, ya, sekarang mari ganti
yang Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru
dan Tuhan kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Terus harus jadi nadi kawan kita. Saya sebagai kata saya mau ketawa tapi kan pukul lagi kita. Terus harus jadi nadi kawan kita. Saya sebagai kata saya mau ketawa tapi kan pukul lagi kita.